Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di channel kesayangan kita yakni TIAMYM28. Solawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa juga kami selalu mendoakan agar kita semua selalu dilimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat TIAMYM28 yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan pembahasan yang bertemakan 7 jerat setan yang halangi manusia bertaubat yang telah kami himpun dari beberapa sumber. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bahwa setan adalah musuh nyata bagi Bani Adam, yang selalu menginginkan keburukan dan kehancuran, dan tidak rela jika Bani Adam berada di atas jalan kebaikan yang membawa kepada keberuntungan. Setan selalu membisiki manusia untuk berbuat keburukan dan kemungkaran agar menemui kecelakaan. Tujuannya, agar setan memiliki teman sebanyak-banyaknya di neraka nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Fatir ayat 6. Jika mampu, ia akan jerat manusia dengan kekufuran. Jika gagal, ia jeratkan kebitahan. Jika lolos, ia jerat manusia dengan dosa-dosa besar. Jika tidak berhasil, ia siapkan dosa-dosa kecil yang diremehkan untuk dikerjakan. Jika masih lepas juga, ia siapkan perkara mubah yang bisa melalaikan dari ibadah. Jika manusia masih kebal juga, ia jerat dengan amal fadilah untuk meninggalkan yang lebih utama. Jika manusia masih istiqomah, maka setan bisikkan kepada pengikutnya dari kalangan kufar dan musyrikin, untuk menindas dan menyiksa umat Islam. Terhadap orang yang sudah terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan dan ingin keluar darinya, setan tidak tinggal diam. Dia menggunakan berbagai cara tipu muslihat dan talbis agar mereka tetap dalam lembah maksiat. Terkadang setan menggoda dengan menanamkan perasaan bahwa dirinya sangat kotor, dosanya bertumpuk-tumpuk dan tak terampuni. Sesekali setan membisikkan tipuan bahwa Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun, kapan saja bertaubat Allah senantiasa membuka pintunya. Akhirnya ia memandang mudah masalah taubat, menggampangkannya, dan menunda-nundanya sehingga ia tak pernah bertaubat karena ajal dahulu menjemput. Sahabat TIAMYM28 yang dimuliakan Allah, berikut ini 7 jerat setan halangi taubat. 1. Tasyin, yaitu setan menghiasi, menjadikan indah perbuatan maksiat yang dilakukannya, menjadikannya cinta kepada maksiat itu, menjauhkannya dari ketaatan dan menampakkan susah dan beratnya taubat. 2. Talbis, yaitu setan menipu manusia dengan menjadikan yang haram seperti halal, yang mungkar terlihat ma'ruf, batil seolah hak sehingga ia tidak akan keluar dari perbuatan tersebut. 3. Taswif, yaitu menunda-nunda taubat sehingga maut menjemput. Cara mengobatinya dengan banyak mengingat kematian dan bencana. Misalnya, banyak anak-anak yang lebih dulu mati sebelum yang tua, yang sehat sebelum yang sakit. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2307, An-Nasai 4 nomor 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. 4. Meremehkan maksiat. Setan menggodanya dengan mengatakan, dosa-dosamu masih sedikit dibandingkan dosa orang lain. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Dia tidak akan menyiksamu dengan dosa ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang mukmin dalam melihat dosanya, seolah-olah ia berada di bawah gunung, yang takut akan menimpanya. Dan sungguh seorang fajir melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu ia berkata seperti ini, maka lalat itu pun terbang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5833, Al-Tirmidzi nomor 2421, Ahmad nomor 3446. Maknanya, dia menganggap remeh dosanya. Ia yakin dosanya tidak akan mendatangkan bahaya yang besar, sebagaimana ia meremehkan lalat. Sehingga ia merasa mudah menghilangkannya. 5. Merasa sulit istiqomah dalam ketaatan setelah taubat. Sesungguhnya taubat menuntut keistiqomahan terhadap ketaatan, sedangkan istiqomah terasa amat berat bagi jiwa. Ketika rasa berat muncul, setan membisikkan agar dia berputus asa, lalu meninggalkan ketaatan dan kembali melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. 6. Berputus asa, yaitu dengan menanamkan perasaan dosanya sudah terlalu banyak, sehingga rasa takutnya menutupi rasa harapnya kepada ampunan dan rahmat Allah. Lalu setan masuk dari pintu ini dan membisikkan bahwa dosanya tidak akan diampuni, taubatnya tidak akan diterima karena banyaknya dosa yang telah ia lakukan. Pada akhirnya, ia berputus asa dari rahmat Allah.
Dan rasa putus asa ini adalah dosa tersendiri yang menambah dosa yang telah lalu. Cara mengatasinya, harus selalu mengingat luasnya rahmat Allah dan besar ampunannya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sungguh selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu sebanyak apapun dosamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, kalau seandainya dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, akan aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, sungguh kalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam kondisi tidak melakukan syirik, pasti aku akan mendatangkan ampunan sebanyak itu juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. 7. Tertipu dengan banyaknya pelaku maksiat, berserikat dengan pelaku kemaksiatan. Seperti orang yang bersama-sama melakukan perampokan, pencurian atau pembunuhan, lalu dihukum bersama-sama juga. Ia merasa dosa perbuatan itu akan dibagi dengan kelompoknya sehingga masing-masing mendapatkan bagian dosa yang sedikit. Terkadang karena dosa ini dilakukan bersama-sama sehingga menimbulkan rasa bangga dengan dosa tersebut. Seperti korupsi bareng, mencuri bareng, menjarah bareng atau berzina bareng. Orang yang berbangga dengan perbuatan dosa sulit diharapkan bertaubat dan kesalahannya tidak akan diampuni. Demikianlah jerat setan yang dapat menghalangi kita untuk bertaubat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari tipu daya setan dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga kita selalu berada istiqomah di jalan yang lurus menuju surga kelak. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Wallahu alam. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para sahabat TIAMYM 28 yang dimuliakan Allah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf atas kehilafan kami serta mohon koreksinya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.